Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas inverse suatu metrik menggunakan aturan Cramer. Nanti di pembelajaran saya ada dua cara menentukan inverse metrik. Yang pertama yang di video ini yang menggunakan aturan Cramer, yang nanti di video selanjutnya dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu metrik singular dan non singular. Definisinya, misalkan ada metrik A yang berukuran n kali n dikatakan non singular jika determinannya tidak nol. Selain nol, min boleh 0,1 boleh. Yang penting tidak nol. Itu non singular. Sebaliknya dikatakan singular jika determinan dari metrik A itu sama dengan 0. Definisi ini nanti berkaitan dengan apa? Jika determinan dari suatu metrik nilainya 0, itu artinya metrik tersebut tidak memiliki inverse. Ini teorema. Metrik A berukuran n kali n, invertible jika dan hanya jika A adalah metrik non singular. Metrik non singular itu tadi determinannya tidak nol. Kalau tidak nol berarti memiliki inverse. Invertible berarti memiliki inverse. Jadi bisa dikatakan suatu metrik jika memiliki determinan selain nol berarti pasti punya inverse. Kalau determinannya nol berarti tidak memiliki inverse. Teorema yang kedua, jika metrik A memiliki ordo n kali n, maka sistem homogen A kali X sama dengan 0. Itu mempunyai solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari A sama dengan 0. Ya, ini ingat ya di sini solusinya non-trivial untuk determinannya jika dan hanya jika determinannya 0. Ingat, nah saya yakin saat dulu di sekolah tingkat SMA hampir di semua jurusan saya kira ada menentukan inverse metrik yang ordo 2x2. Ingat, inverse dari metrik A dinotasikan dengan seperti A pangkat min 1, ini membacanya A inverse. Waktu di SLTA atau SMA, kita belajar mengenai inverse metrik ordo 2x2. Rumusnya yang seperti ini. Jika inverse metrik A-nya adalah, misalkan ada metrik A, yang elemennya AB, CD, ordo 2x2. Inverse-nya adalah 1 per determinan dari A, determinan sudah dibahas di video selanjutnya sebelumnya, dikalikan dengan, nah ini A dengan D ini kan dibalik, betul ya? B dan C itu tetap tapi dikasih negatif, min. Nah, ini yang nantinya disebut adjoin dari metrik A. Cuman biasanya di sekolah langsung dikasih rumus seperti ini. Khususnya untuk ordo 2x2. Sehingga didapat rumus 1 per AD dikurangi BC. Loh kenapa AD kan determinan? A kali D dikurangi B kali C dikalikan yang adjoinnya tadi. A dengan D tukar-tukar tempat, BC tetap cuman dia negatif. Sehingga misalkan saya punya contoh metrik P yang ordonya min 1 dan ordonya misalkan saya punya metrik P unsurnya min 1 min 2 5 min 4, maka metrik dari inverse P bagaimana? Ya ini didapat caranya. Ya, ini determinannya 6. Benar atau tidak? Kita cari determinannya. 1 kali min 4 dikurangi dengan min 2 kali 5. Min 10. Benar atau salah? Oh, ini salah ya.
Coba nanti dilihat solusinya. Coba saya kasih waktu, cari inverse-nya untuk order 2 kali 2, nanti ini benar atau salah. Bagaimana? Sudah dicoba? Salah ya? Ada perhitungan yang salah di sini. Yang benar bagaimana? Bisa kita langsung menentukan inverse-nya langsung dengan rumus ini, atau boleh menentukan determinan dulu. Kalau menentukan determinan, misalkan di sini menentukan determinan P, ini dikalikan min 1 kali min 4 hasilnya 4 dikurangi dengan min 2 kali 5 min 10 sehingga determinannya 14. Kalau sudah ketemu 14, tinggal dimasukkan ke rumus inverse-nya. Inverse dari metrik P 1 per determinan 1 per 14 dikalikan yang ini yang saya sebut adjoint tadi. Min 1 dan min 4 dia tukar-tukar tempat, tandanya tetap. Min 2 dan 5 ini tandanya posisinya tetap tapi tandanya menjadi berubah. Min 2 menjadi 2, 5 menjadi min 5. Penulisan inverse seperti ini boleh, tidak masalah, atau ditulis seperti ini juga tidak masalah. Ini saya yakin sudah pernah mempelajari ini di sekolah dulu. Kita lanjutkan. Cara pertama, menentukan inverse menggunakan aturan Cramer. Definisi, misalkan metrik A ordo n kali n, misalkan unsurnya AIJ, dengan CIJ adalah kofaktor dari entry AIJ. Masih ingat ya, kofaktor suatu metrik ada minor, ada kofaktor. Kalau yang lupa coba dibuka video sebelumnya, menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Ada metrik kofaktor, yaitu suatu metrik yang semua unsurnya terdiri dari kofaktor-kofaktor. Kan ada kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 13, dan seterusnya. Nah, itu dimasukkan sesuai tata letaknya. Kalau 11 ya baris 1, kolom 1, 13 juga baris 1, kolom 3, sampai semuanya. Kalau sudah terbentuk metrik kofaktor, itu kita transposkan. Transpos dari suatu metrik kofaktor A, itu disebut adjoint dari metrik A. Atau penulisannya biasanya ADJ, A, adjoint dari A. Jadi ada metrik, kita cari kofaktornya semua, yang jelas minornya dulu, semua, baru kofaktornya dulu semua. Kalau sudah ketemu kofaktor, hasil kofaktor tadi ditulis dalam suatu metrik. Nah, itu menjadi metrik kofaktor. Kalau sudah ditransposkan, nah itu menjadi adjoint. Adjoint nanti digunakan untuk menentukan inverse suatu metrik. Sehingga rumus dari inverse metrik A adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoint, sama seperti yang di sekolah. Namun kalau di sekolah ordo 2 kali 2 itu kan langsung ada rumusnya. Kalau 3 kali 3, 4 kali 4, atau seterusnya itu nanti berbeda. Jadi kita harus mencari adjointnya. Kalau determinannya sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh, diketahui metrik A unsurnya 1, 2, 3, min 3, min 2, 0, 4, 5, min 4. Tentukan metrik kofaktor dan metrik adjoint. Jadi kita cari kofaktornya dulu. Saya yakin ini tidak masalah ya, karena di video sebelumnya sudah. Kofaktor 1, 1 dengan menghilangkan baris 1, kolom 1, tinggal min 2, 0, 5, min 4. Ini min 1 dari 1, 1. Kalau 1 itu 1 tambah 2. Sehingga ini ketemu. Kofaktor 1, 1 sampai kofaktor 3, 3 ada semua. Sudah karena ordonya 3 kali 3 metriknya, sehingga kofaktornya juga ada 9. Dari kofaktor semua ini kita tulis dalam suatu metrik sesuai tata letaknya. Itu disebut metrik kofaktor.
Kofaktor 1, 1 berarti menempati baris 1 kolom 1, hasilnya 8. Kofaktor 1, 2 menempati baris 1 kolom 2, min 12. Kofaktor 1, 3 min 7 menempati baris 1 kolom 3. Ini kita tulis secara runtut sesuai tata letak. Ini disebut metrik kofaktor. Kalau sudah didapat seperti ini, kita transposkan. Sehingga adjoin dari A kita transposkan suatu baris berubah menjadi kolom, baris menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Ini yang namanya adjoin yang nanti digunakan menentukan inverse suatu metrik. Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Adjoin dapat digunakan untuk menentukan inverse metrik jika determinannya tidak nol. Maka perkalian A kali adjoin A, maksudnya perkalian A kali adjoin A kali seperdeterminan, berarti ini inverse sama dengan metrik identitas. Inverse A kali adjoin A kali seperdeterminan sama dengan A inverse kali identitas. Sehingga didapat rumus bahwa inverse dari metrik A sama dengan 1 perdeterminan A kali adjoin A. Nah ini, Bapak ini kok cuma dibolak balik, iya karena itu menentukan rumusnya. Dengan menggunakan adjoin, tentukan inverse metrik dari metrik A berikut. Ini kan metrik yang sudah kita cari tadi ya. Kita coba benar atau benar ya. 1, 2, 3, min 3, min 2, min 0, 4, 5, min 4. 4, 5, benar. Kita sudah tentukan tadi adjoinnya. Metrik adjoin A sudah dihitung pada contoh sebelumnya sehingga cukup mencari determinan dari A. Kita mencari determinannya. Kebetulan di sini saya menggunakan cara operasi baris elementer ya untuk menentukan determinannya. Ini metriknya. Operasi yang saya lakukan adalah baris kedua, karena tujuannya ini membuat 0, ini juga 0. Baris 2 tambah 3 kali lipatnya baris 1, sehingga semua baris kedua ini ditambah 3 kali lipatnya baris 1, sehingga diperoleh ini 0, 4, 9. Loh, benar atau tidak? Coba dihitung ya, coba dihitung, di oret-oret sambil membayarnya aja langsung bareng-bareng, jangan sedikit demi sedikit. Selanjutnya baris ketiga dikurangi 4 kali baris pertama. Tujuannya supaya ini menjadi 0, 4 ini yang depan. Yang belakang pokoknya mengikuti, yang belakang itu mengikuti aja. 4 dikurangi 4 kali baris 1, 0. Yang belakangnya 5 dikurangi 4 kali 2, min 3. Ini juga sama min 16. Yang ini sudah 1, ini 0, 0 beres. Tinggal selanjutnya 4 ini menjadi 1. Caranya bagaimana? Baris ketiga, ini bentar, ini untuk menentukan determinan ya, saya ubah menjadi, berarti tujuannya min 3 supaya menjadi 0, diubah menjadi metrik segitiga. Min 3 supaya menjadi 0 bagaimana? Baris ketiga dikurangi 3/4, 3-nya dari ini, 4-nya dari sini, dikurangi 3/4 kali baris kedua. Ini dikurangi atau ditambah? Nanti sambil dicek ya, ini dikurangi atau ditambah ya. Jangan sampai salah. Sehingga diperoleh di sini 0, 0. Kalau sudah berbentuk matris segitiga, ini 0, 0, 0. Tinggal untuk menentukan determinannya diagonal utama ini dikalikan 1 kali 4 kali min 37/4, sehingga hasilnya min 37. Determinan sudah ketemu. Nanti sambil dikoreksi benar atau salah. Kalau sudah ketemu, langsung bisa ditentukan bahwa karena tadi adjoin dari metrik A ini sudah ditentukan di contoh sebelumnya, A inverse-nya sama dengan 1 per determinan kali adjoin A sama dengan 1 per min 37 dikalikan adjoinnya tadi.
Penulisannya seperti ini boleh, atau dibentuk seperti ini juga boleh. Selesai. Jadi asalkan bisa menentukan determinan, bisa menentukan kofaktor, menentukan inverse suatu metrik, ini sangat mudah. Ada pertanyaan? Nanti bisa di grup, tidak apa-apa. Ini untuk bahan evaluasi, coba buatlah suatu metrik dengan ordo 3x3 dan 4x4, masing-masing satu buah. Dan tentunya determinannya tidak boleh 0. Kalau nanti determinannya 0, inverse-nya kan nggak ada ya. Usahakan kalau semua sudah 0 Pak, yuk salah satu unsur gantilah angkanya. Selanjutnya carilah inverse dari metrik-metrik tersebut. Oke, itu mungkin untuk kesempatan kali ini. Selamat belajar. Pesan untuk video ini, jadi udah tahu ini saya menemukan gambar ini sudah lama sih, jadi kita harus berkontribusi menyelamatkan dunia kita dengan buang sampah pada tempatnya. Semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.